Hai hai hai, kita jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi ketiga. Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelajahan kali ini, kita akan menjelajahi tentang barisan dan deret aritmetika. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Pada pembelajaran kali ini dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya adalah 1. Diharapkan setelah pembelajaran nanti kalian dapat menentukan suku ke N dari barisan aritmetika. Yang kedua, kalian dapat menghitung jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Apa sih barisan dan deret bilangan itu? Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Setiap anggota barisan bilangan disebut suku dan dilambangkan dengan huruf U. Sehingga barisan bilangan secara umum dapat dinyatakan dengan U1, U2, U3, U4, dan seterusnya hingga UN. Atau bisa kalian sebut dengan suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya hingga suku ke N. Contoh barisan bilangan 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Nah, sekarang apa itu deret bilangan? Deret bilangan adalah penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan tersebut. Kalau tadi pada barisan adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya hingga suku ke N, maka deret bilangan secara umum merupakan hasil penjumlahannya. Sehingga dinyatakan dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai dengan UN. Atau suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat dan ditambah suku-suku seterusnya hingga suku ke N. Contoh dari deret bilangan seperti ini. 7 ditambah 14 ditambah 21 ditambah 28 dan seterusnya. Sekarang mari kita jelajah tentang barisan dan deret aritmetika. Apa sih dan bagaimana sih penerapan dari barisan dan deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bisa kita lihat pada amphitheater. Apa sih amphitheater itu? Amphitheater adalah tempat pertunjukan atau yang biasa kita sebut tribun. Pasti kalian sudah tahu kan? Nah, seperti ini contohnya. Pada amphitheater, jumlah tempat duduk pada baris depan selalu lebih sedikit kapasitasnya dibanding pada baris berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi, pada barisan yang di belakang selalu lebih banyak daripada yang di depannya. Bagaimana sih barisan bilangan aritmetika itu? Nah, untuk memahami barisan aritmetika, mari kita amati dua contoh barisan bilangan berikut ini. Barisan yang pertama terdiri dari 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, dan seterusnya. Dan
barisan yang kedua terdiri dari bilangan 8, 4, 0, negatif 4, negatif 8, negatif 12, negatif 16, negatif 20, dan seterusnya. Coba kalian amati polanya dari kedua bilangan itu. Ya, benar. Ternyata pola dari barisan bilangan yang pertama dari satu suku ke suku berikutnya selalu bertambah 3. Selalu ditambah yang sama, yaitu ditambah 3. Jadi barisan tersebut mempunyai beda atau selisih yang sama, yaitu ditambah 3. Barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang sama merupakan barisan aritmetika. Begitu juga untuk contoh yang kedua. Pada barisan yang kedua, dari satu suku ke suku berikutnya selalu ditambah dengan negatif 4 atau dikurangi 4. Karena dari satu suku ke suku berikutnya mempunyai beda yang sama, maka barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritmetika. Jadi kalian sudah kenal kan bagaimana itu bilangan barisan aritmetika? Ya, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih atau beda yang sama dari satu suku ke suku berikutnya. Barisan aritmetika. Suatu barisan yang terdiri dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya disebut barisan aritmetika jika selisih dua suku berurutannya adalah tetap. Pola pada barisan aritmetika adalah dengan cara menambah atau mengurangi dengan bilangan yang sama. Nilai selisih yang tetap itu dinamakan beda atau biasa disimbolkan dengan huruf B. Maka, untuk menentukan nilai beda dapat kita peroleh dengan mengurangkan suku kedua dengan suku ke-1. Atau suku ketiga dikurangkan dengan suku kedua. Atau suku ke N dikurangi dengan suku ke N kurangi 1. Jika suku pertama atau U1 sama dengan A dan beda sama dengan B, maka bentuk umum barisan aritmetika adalah U1 sama dengan A. U2 atau suku kedua sama dengan suku pertama ditambah beda atau B, sama dengan A ditambah B. Suku ketiga, U3, sama dengan suku kedua ditambah B, sama dengan A ditambah B ditambah B. Dan hasilnya sama dengan A ditambah 2B. Sedangkan suku keempat atau U4 sama dengan suku ketiga ditambah B, sama dengan A ditambah 2B ditambah B, sama dengan A ditambah 3B, dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suku ke N pada barisan aritmetika sama dengan U N kurangi 1 tambah B. Sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Jadi secara umum, suku ke N dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Sekarang, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. 1. Tentukan suku ke-50 dari barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya.
Pada barisan tersebut, suku pertama U1 sama dengan A sama dengan 2. Sedangkan bedanya berarti suku kedua dikurangi suku pertama. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dan suku N-nya sama dengan 50. Maka untuk menentukan suku ke N, kita gunakan persamaan UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan tersebut. Sehingga diperoleh U50 atau suku ke-50 sama dengan 2 ditambah 50 kurangi 1 kali 3. Sehingga diperoleh hasil suku ke-50 adalah 149. Sekarang mari kita lanjut dengan deret aritmetika. Deret bilangan adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Deret bilangan secara umum dinyatakan dengan penjumlahan suku pertama dengan suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah suku keempat, ditambah dan seterusnya hingga suku ke N. Jumlah N suku pertama dari deret aritmetika dengan suku pertama A dan beda B dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Atau jika diketahui suku pertama dan suku terakhirnya, maka kalian bisa menggunakan persamaan Sn sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari barisan bilangan 2, 7, 12, 17, dan seterusnya. Dari barisan tersebut, diketahui bahwa suku pertama A sama dengan 2, beda B sama dengan 5, dan banyak suku N sama dengan 20. Maka kita dapat mensubstitusikan ke persamaan Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Sehingga jumlah 20 suku pertama dari barisan tersebut sama dengan S20, yaitu S20 sama dengan 20 per 2 kali 2 kali 2 ditambah 20 kurangi 1 kali 5. S20 sama dengan 10 kali 4 ditambah 19 kali 5. Sama dengan 10 kali 4 ditambah 95. Sama dengan 10 kali 99 sama dengan 990. Jadi, jumlah 20 suku pertama barisan tersebut adalah 990. Sekarang, mari kita perhatikan contoh yang kedua. Hitunglah jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 50. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 50 berarti kita cari siapa saja bilangan kelipatan 3 setelah 10 dan sebelum 50. Dan kita jumlahkan. Bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 50 adalah 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya hingga 48. Jadi, jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 50 artinya kita menjumlahkan
12 ditambah 15 ditambah 19 ditambah 21 ditambah 24 ditambah dan seterusnya hingga terakhir ditambah 48. Dengan A sama dengan 12 suku pertamanya, dan B kita cari dengan beda atau selisih, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Jadi B-nya sama dengan 3. Nah, N-nya berapa? Kita belum tahu. Jadi bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 50, berarti kita harus cari tahu dulu ada berapa banyak bilangan di situ. Setelah tahu N-nya, baru kita akan mencari jumlah bilangan tersebut. Untuk menentukan ada berapa banyak bilangan pada barisan tersebut, kita menggunakan persamaan UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Dengan N banyak suku, A suku pertama, dan B adalah beda atau selisih. Maka kita substitusikan ke persamaan tersebut sehingga diperoleh 12 ditambah N kurangi 1 kali 3 sama dengan 48. Di sini 48 kita gunakan suku yang terakhir. Sehingga nanti akan kita ketahui N-nya berapa. Nah, setelah kita lanjutkan penyelesaian ini, maka akan diperoleh N sama dengan 13. Jadi, bilangan kelipatan 3 antara 10 sampai 50 terdapat 13 bilangan. Setelah tahu jumlah bilangannya, maka kita cari berapa jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 50 tersebut. Dengan menggunakan persamaan SN sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Dengan A suku pertama dan UN suku yang terakhir. Sehingga diperoleh jumlah 13 suku pertama dari barisan tersebut sama dengan 13 dibagi 2 kali 12 ditambah 48. Sama dengan 13 bagi 2 kali 60. Sama dengan 13 kali 30. Sama dengan 390. Jadi, jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 50 adalah 390. Sekarang, mari kita perhatikan contoh yang ketiga. Sebuah gedung pertunjukan mempunyai tribun terdiri dari 25 baris. Banyak kursi pada baris terdepan terdiri dari 12 baris. Baris kedua, 14 kursi. Baris ketiga, 16 kursi. Dan seterusnya, selalu bertambah 2. Tentukan A, banyak kursi pada baris terakhir. B, jumlah seluruh kursi pada gedung pertunjukan tersebut. Kursi pada gedung pertunjukan tersebut membentuk barisan aritmetika yaitu 12, 14, 16, dan seterusnya. Dengan banyak baris N sama dengan 25. Dan B beda sama dengan 2. Dan suku pertamanya A 12. Untuk menentukan banyak kursi pada baris terakhir atau baris ke-25, kita nyatakan dengan U25. Kita bisa menggunakan persamaan UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Sehingga U25 sama dengan 12 ditambah 25 kurangi 1 kali 2. Sama dengan 12 ditambah 24 kali 2.
sama dengan 12 ditambah 48 sama dengan 60. Jadi, banyak kursi pada baris ke-25 dari gedung tersebut adalah 60 kursi. Sekarang, berapakah jumlah kursi dalam gedung tersebut? Itu artinya kita mencari nilai dari S25. Kita dapat substitusikan kebersamaan Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. S25 sama dengan 25 per 2 kali 2 kali 12 ditambah 25 kurangi 1 kali 2 sama dengan 25 dibagi 2 kali 24 ditambah 24 kali 2 sama dengan 25 dibagi 2, kita kalikan dengan hasil penjumlahan 24 ditambah 48. Sehingga sama dengan 25 bagi 2 kali 72. Sama dengan 25 kali 36. Sama dengan 900. Jadi, banyak kursi pada gedung tersebut adalah 900 kursi. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai ketemu lagi pada Ayo Jelajah Matematika berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.